The future of e-learning. Cloud, social, mobile. To expand a mind or to hold it back. In the past, we were limited to what information the expert would share. Today, novices transform, receive knowledge when they want it, globally. What's the future bring? Cloud, social, mobile is the future. Information is brought to the cloud, socially or mobily. Social networks or social mediums can access or share or manipulate the information. And the information can be retrieved or sent by several different mobile applications, and then those yet to be created. Until be effective, show and do, and create original work is going to be required for job application skills. Last, we need to integrate. We need to integrate technology with the skills and the knowledge that they need to be successful. Selamat malam pemirsa SBO di rumah yang lagi asik santai-santai di rumah. Kita hari Kamis ini pastinya lagi tunggu-tunggu nih ya. 1 jam ke depan kita bakal berbicara soal sesuatu yang benar-benar hot dari tahun 2000-an awal, 90-an adalah yang namanya teknologi. Betul? Karena semua orang suka yang namanya teknologi. Kita pasti ya di Teknovasi, Take Your Future. Bareng saya Arthur, dan kita di sini sudah kedatangan benar-benar narasumber yang luar biasa. Di sini ada Pak Aditya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terus ada selamat malam untuk Pak Wawan. Selamat malam Mas Arthur. Oke, selamat malam Pak Wawan. Ada juga Pak Arisi ya. Oke, selamat malam Pak Arisi, dan juga Pak Kiki. Ini nggak mau disebutin nama panjangnya karena terlalu panjang, nanti bisa sampai subuh katanya kalau nyebutin namanya. Dipanggilnya Pak Kiki aja. Dan kita nanti 1 jam ke depan kita akan berbicara, ada dua ini. Ada dua, salah satunya adalah e-learning, dan juga salah satunya lagi adalah artificial intelligence. Dan dua-duanya benar-benar sesuatu yang lagi hot juga, apalagi yang namanya e-learning, karena ini bisa menggabungkan orang yang ada di sana dan ada di sini jadi satu, nggak kerasa di mana-mana. Langsung aja kita ngobrol dengan mereka semua ya. Oke. Selamat malam lagi, selamat malam. Oke. Arthur. Kita ngomongin soal e-learning nih Pak. Siapa nih yang mungkin bisa menjelaskan lebih dalam dulu? Mungkin Pak Wawan nih. Oke, e-learning. Dunia teknologi selalu berubah. Revolusi digital selalu merubah segalanya. Dari bisnis, cara hidup, sampai cara pembelajaran. E-learning ini adalah hasil revolusi digital yang merubah bagaimana cara belajar. Saat ini kita bisa kuliah di Berkeley, Harvard, MIT, Skolkovo Rusia, dan itu online. Saya sendiri terus terang lagi menjalani program pendidikan di MIT. Oke. Jadi saya lihat, dan nanti saya juga bisa cerita pengalaman saya dulu kuliah di IT di Indonesia, dan sekarang saya ngambil komputer science dan AI di MIT. Saya sedikit melihat ada perbedaan satu kurikulum, satu metodologi belajarnya, itu nanti mungkin bisa dielaborasi. Tapi yang jelas, kalau sudah ada e-learning, ada internet, kita mungkin harusnya sudah tidak permisif terhadap kebodohan. Karena kita bisa belajar di mana aja. Kita bisa menjadi mahasiswa Harvard, bisa menjadi mahasiswa MIT, bisa menjadi mahasiswa Berkeley, dan itu online. Kalau kita belum jelas, kita bisa di-rewind videonya, bisa belajar kapan saja, di mana saja, fleksibel. Wah, itu yang namanya e-learning ya? E-learning, fleksibel. Kita mungkin di kelas, waktu di kelas, kemarin begadang lihat sepak bola. Betul. Capek, konsentrasi berkurang. Nggak ngerti kita sama dosen. Tapi kalau ini ada video, pertama, ini kok nggak ngerti sih? Besok kita ulangi lagi, jadi ngerti.
Benar-benar. Karena kalau kita ambil dari kata-kata e-learning sendiri, I dari elektronik, learning dari belajar, dan akhirnya digabungkan ke internet, Pak ya. Ya, Dan kalau benar-benar kita nggak perlu, kita sudah dihapuskan namanya dimensi waktu dan ruang bisa-bisa, Pak ya. betul. Jadi kita kuliah tuh bisa Fleksibel sekali. benar-benar kayak transport, kita teleport langsung ke Australia atau mungkin ke Amerika atau ke Inggris, itu semua dengan adanya e-learning, Pak ya. Betul, betul. Waduh, dan e-learning sendiri ini kalau agak sedikit dikebelakangin, Pak, sudah berapa lama sih, Pak, e-learning sendiri nih? Mestinya sudah lama ya. Saya terus terang pernah dimintai bantuan untuk membuat e-learning itu sudah sekitar tahun ya 2003-2004. Cuman saat ini saya melihat keseriusan university di Amerika itu baru kira-kira ya 5 tahun yang lalu lah, 5-4 tahun yang lalu. Kita bisa ambil course dan degree di Harvard, MIT, Berkeley, dan university top di Amerika. Dan 2014, Skolkovo itu adalah pusat inovasi dan research and development Rusia, juga akan membuka e-learning di sana. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau ngomongin e-learning nih, mungkin pemirsa di rumah udah ada yang benar-benar lagi kepengen banget. Secara kita lagi di Indonesia, tapi pengen belajar kurikulum yang ada di luar negeri segala macam nih. Kira-kira yang sudah terdeteksi, Pak, itu universitas apa aja? Terus di mana aja nih, negara apa aja nih? Setahu saya, yang jelas saya di MIT. MIT sudah ada Tapi berarti saya ya? tahu Berkeley dan Harvard juga membuka. Oke. Dan satu lagi Skolkovo. Skolkovo. Itu Rusia. Amerika ya? Rusia. Yang Rusia Skolkovo Iya, itu ya? Skolkovo. Waduh, dari namanya aja saya udah susah ngomongnya. Saya Skolkovo ya? Skolkovo. Nah, saya benar-benar harus coba e-learning nih ya mungkin ya pemirsa di rumah. Terus habis gitu kalau ngomongin metodenya sendiri, itu kayak gimana sih belajarnya? Apakah cuma tinggal kita bayar terus ada dikirimin video atau gimana? E-learning sendiri kurikulumnya ngikutin gimana nih, Pak? E-learning pertama course free, tapi tesnya nanti bayar, kemudian masuk ke degree itu bayar, dan di Amerika cukup mahal. Oke. Sangat mahal. Tapi by the way, ini pengalaman saya. Ketika saya kuliah itu banyak materi, banyak penjelasan dosen. Tapi ketika saya sekarang menjalani e-learning di MIT, itu 5% penjelasan. Yang 95% itu soal semua. Waduh, 90% soal semua. Soal. Itu yang dulu kalau anak semester 1 paling sebel ya. Waktu Paling kuliah sebel. saya 1 ya. Jadi isinya Tugas soal aja semua isinya. ya. Kita isinya logika. Justru komputernya enggak. Saya ngambil komputer saya dan artificial intelligence. Nggak banyak ngomongin apa itu artificial intelligence, cuma itu dan A, B, C, D, simple. Habis itu pertanyaan, bikin algoritma search engine, pertanyaan-pertanyaan semua, tidak banyak penjelasan. Oh, lebih banyak juga ngarah ke penerapan, Pak ya. Jadi problem solving dan segala macam, Pak ya. Yes, gini saya melihat mereka tidak mungkin gini ya, pendidikan mungkin kalau anak kecil mungkin brainwash ya, kita mengajarkan sejarah itu kan kok kayak copy paste, ya kan? Betul. Copy paste ya. Kita ngomong, di copy, diterima. Tapi saya melihat slogannya MIT, unlocking knowledge, empowering mind. Jadi dikuatkan dulu logikanya. Betul. Karena kecerdasan itu menurut saya itu adalah general. Kalau kita udah kuat logika, math, apapun, itu nanti kita tidak hanya di komputer, kita akan bisa problem solving di semua bidang. Oke. General. Contoh simpel. Ada idiom Bill Gates, Anda kenal? Oke. Microsoft ya. Microsoft. Warren Buffett pernah ngomong, Bill Gates seandainya jualan burger, dia akan menjadi penjual burger terbesar di dunia. Saat ini kekayaan Bill Gates itu yang dari Microsoft cuma 25%. 50% itu dia bisnis pengelolaan sampah. Jadi ini namanya kecerdasan general yang diasah main dulu. Yang diasah adalah logika. Ketika kita punya kecerdasan yang bersifat general atau logik atau math logik ya, itu mau diaplikasikan di bidang apa aja simple. Jadi akan mengerti. Ini, komputer ini kan hanya teknikal. Terus kalau kita punya yang namanya kognisi, kita mengerti, oh ini komputer ini begini. Kalau ada masalah solusinya begini, ini kan logika. Ketika nanti dipindah ke bidang lain, misalnya televisi atau radio, ya kita akan tetap mengerti apapun ataupun kemasyarakatan. Jadi ini sebenarnya pendidikannya yang saya jalan ini bukan komputer science, tapi pendidikan problem solving sebenarnya.
Oke, lebih ngarah ke logika, lebih ngarah ke penerapan soal hidup Pak ya. Betul. Nantinya bisa apapun bisa dikerjakan. Betul, Oh, lebih ke oke. situ. Nanti bakal lebih jauh lagi, makin panas nih omongannya. Oke. Pak Wawan makin bersemangat. Mungkin pemirsa di rumah juga bakal bersemangat, juga bisa tanya-tanya ke kita. Teleponnya di 8202015, pastinya masih di Teknovasi, Take Your Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. His name is David. I feel it. That's creepy. Whoa, you're so real. In a distant future, in an age of intelligent machines, he is the first robotic child programmed to love and coexist as a member of a family. His is a tale of humanity and a journey to find his place among humans and machines. I'm a boy. You are a real boy. At least as real as I've ever made one. Kita masih berteknologi ria pastinya di Teknovasi, Take Your Future. Masih bareng saya Arthur dan di sini sudah ada pakar-pakarnya komputer di sini dan teknologi ya, lebih tepatnya ada Pak Wawan, Pak Arisi dan juga Pak Kiki di sini. Dan tadi kita sudah bicara dengan Pak Wawan. Mungkin Pak Arisi dan Pak Kiki bisa membantu saya juga nih. Mungkin ada banyak juga pertanyaan. Mungkin pemirsa di rumah juga masih pengen bertanya-tanya, langsung aja hubungin 8202015. Langsung segera karena kita bisa bertanya-tanya langsung dengan para pakar-pakarnya. Tadi kita ngomongin soal e-learning di luar negeri. Oke, mungkin dari Pak Kiki atau Pak Arazi bisa membahas kalau e-learning sendiri nih, kalau di Indonesia mungkin aplikasinya mungkin ada yang bisa dipakai di luar. Mungkin saya sempat juga ada beberapa negara universitas sempat dikirim ke Indonesia. Mereka dari Australia, dari Amerika, itu dikirim ke Indonesia. Salah satunya adalah Surabaya. Kata destinasinya mereka pengen belajar seperti student exchange. Dan mereka mempelajari karena mereka memilih Surabaya karena makanannya enak katanya, tempatnya juga oke dan orangnya ramah-ramah seperti itu. Mungkin karena dengan ada e-learning ini dan aplikasinya bisa dikembangkan lebih lanjut, mungkin orang-orang itu nggak perlu ke sini mungkin ya, atau bagaimana? Mungkin orang dari Indonesia juga yang nggak perlu ke sana. Mungkin nanti lebih pengembangannya makanan dari elektronik, makanan bisa dicicipin mungkin ya ke depannya seperti itu. Nah kalau aplikasi gimana nih? Kalau untuk e-learning sendiri? Bank Dunia tahun 2002 itu pernah melakukan sebuah riset. Jadi kegagalan sebuah negara, jadi dia membandingkan antara kesuksesan negara yang maju, negara berkembang, ya kan, dan kemudian negara yang sedang dalam take off. Ada beberapa hal yang 3 poin yang utama yang disampaikan dalam riset itu. Jadi Bank Dunia mengatakan bahwa yang membedakan sebuah negara itu bisa maju, ketika dia membangun sebuah regulasi, sebuah rule, itu yang pertama kali menjadi pondasi adalah struktur behavior, struktur perilaku. Perilaku. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah mekanisme enforcement.
Yang ketiga baru kemudian kita bicara regulasi. Nah, persoalan di negeri kita ini kadang-kadang terbalik-balik. Regulasi dibuat tanpa dilihat dulu struktur behavior masyarakatnya seperti apa, kemudian mekanisme enforcement-nya juga seperti apa. Ini juga berkaitan dengan benchmark, e-learning salah satu contoh. Ya kan? E-learning tiba-tiba di benchmark di luar negeri seperti apa, kemudian dipakai di negeri kita seperti apa. Sehingga ibarat baju belum diukur pas, dipakai, akhirnya yang terjadi adalah konsep itu gagal untuk dilaksanakan. Nah, berpijak dari situ, maka kemudian kita di Universitas Narotama, kita melihat ada struktur behavior yang harus, pondasi awalnya harus dibangun dulu. Jadi masyarakat harus diajari dulu, dilakukan pembelajaran dulu. Untuk itu, e-learning itu yang pertama kali harus kita manfaatkan adalah social network. Bagaimana media sosial, salah satu contoh budaya bangsa kita misalnya dengan blog, dia sudah terbiasa mengaitkan e-learning dengan blog-blog yang sudah mereka miliki. Blog mahasiswa, kemudian membuat blog dosen, aplikasi-aplikasi pembelajaran kita masukkan di dalam situ secara bertahap. Di samping itu konfigurasi IT-nya juga kita persiapkan, mulai dari e-book, e-journal, kemudian juga dari sisi IT-nya, ya kan, yang berkaitan dengan telekonferensi, bandwidth-nya juga dan lain sebagainya. Itu harus dipersiapkan dengan matang. Itu berkaitan dengan mekanisme enforcement. Sehingga menurut saya bahwa dengan e-learning dibangun dengan pondasi struktur behavior budaya, maka setiap universitas itu akan memiliki ciri khas tersendiri. Oh, e-learningnya ITS itu seperti ini. Oh, e-learningnya Narotama itu seperti ini. Oh, e-learningnya UNER itu seperti ini. Misalnya begitu kalau kita bicara di Surabaya. Sehingga konsumen semakin kaya gitu. Dia bisa memilih, dengan saya memiliki struktur perilaku yang demi seperti ini, kira-kira saya cocok menggunakan e-learning yang model seperti apa. Oke, berarti bisa saya garis bawain, e-learning sendiri itu agak sedikit lebih bervariasi Pak ya. Ada yang menonjol di mana, ada yang mungkin lebih pekat di sebelah mana gitu ya, lebih belang juga di sebelah mana gitu ya. Nah, kalau untuk Pak Kiki sendiri, saya mau bertanya juga nih, kalau dari e-learning yang ada di Indonesia, mungkin di dunia juga, mungkin ada pengembangan lainnya atau mungkin ada pengaplikasian yang lain nggak Pak yang bisa dilihat nih Pak? Yang jadi begini, lebih asik. Tren dunia itu sekarang ini adalah ke elektronis tentu saja, Betul. digital. Nah, ada konsep besar, misalnya dari Raffi Kalakota dan Marcia Robinson, dia mengatakan e-business is the future. E-business adalah masa depan. Nah, e-business itu sendiri terdiri dari supply chain management yang digital, customer relationship management based on IT yang digital juga, selling chain management, kemudian yang dalam hal ini hubungannya adalah knowledge tone, lalu enterprise resource planning. Enterprise resource planning itu bahasa gampangnya sistem informasi management, dan terakhir e-procurement. Nah, e-learning adalah bagian dari mengelola knowledge. Oke, betul. Nah, e-learning adalah cabang kecil dari mengelola knowledge. Knowledge stone itu adalah pengetahuan yang dibagi bersama kepada seluruh anggota organisasi, sehingga bahkan ibaratnya seorang tukang parkir pun bisa mendapatkan informasi-informasi yang dasar ini ya, sampai ke ketua yayasan. Dalam hal ini karena saya juga agak kenal dengan Universitas Narotama, saya rasa di Universitas Narotama sudah dilakukan itu. Knowledge stone ini bahkan begini, kalau tidak salah Pak ya, ini rekan saya sebelah ini wakil rektor Pak ya, wakil rektor Narotama. Kalau tidak salah semua dosen di Narotama ini sudah harus mengupload semua bahan-bahannya di blog ya, dosen gitu. Yang bisa diupload oleh semua, tidak hanya mahasiswa. Seluruh dunia. Jadi masyarakat terbuka gitu. Worldwide ya. Ya, gitu. Itu knowledge tone. Oke. Tone itu nada. Jadi membagi knowledge menjadi tone yang harmonis untuk semuanya, gitu loh. Oke. Nah, itu nanti kaitannya dengan selling chain management dan supply chain management. Selling chain begini, seluruh masyarakat dalam satu organisasi diarahkan untuk dapat menjual. Jadi tugas penjualan itu tidak hanya bagian pemasaran dan keuangan, penjualan. Seorang tukang parkir itu juga menjual. Bahkan ada orang bilang, seorang customer service pertama atau PR pertama dari suatu organisasi itu bukannya petugas PR, tapi tukang parkir. Karena orang datang pasti tanya, Pak, bagian ini di mana? Gitu loh. Betul. Kalau saya mau ke sini bagaimana? Nah, tukang parkir itu ujung tombak, satpam. Kalau tidak salah juga di Narotama, satpam-satpamnya, tukang parkir segala macam itu sudah dilatih tersenyum dengan baik ya, mengetahui info-info dasar. Kalau bagian resepsionisnya lagi off, mereka yang gantiin satpam Pak ya. Ini bagian dari knowledge stone.
Salah satunya kemudian e-learning. Nah, e-learning itu pembelajaran jarak jauh secara digital, gitu loh. Nah, memang di Indonesia nanti mungkin para narasumber bisa menambahkan, regulasi ini masih menjadi suatu hal yang agak, bahasa Jawane kalau ini Surabaya agak nggilani. Gitu. Surabaya aja kan ya. Problemnya ada di regulasi. Betul. Bongkar. gitu. Harus dibongkar ya. Nah, Jadi terus. Tujuannya nantinya ke paperless society. Nah, paperless society itu adalah orang-orang yang kalau bisa tidak lagi menggunakan kertas. Kenapa? Karena kertas itu suatu hal yang unrenewable, tidak dapat diperbarui dengan cepat. Gitu loh. Nah, sedangkan dari segi karena saya juga ngajar filsafat dan agama, ya. Sekarang ini masa modern sudah berakhir di tahun 2000 kemarin. Ini bukan masa modern. Sekarang ini adalah masa postmodern. Masa postmodern nama lainnya adalah masa avant-garde atau masa new age. New age. Atau dengan kata lain masa back to nature. Dalam bahasa pendidikan, back to nature adalah menyeimbangkan antara otak, logika, dan hati. Seni ya. Nah, hati, perasaan, dan logika ya, dan indera. Ini semua bagian tidak terpisahkan dari Allah, dari Tuhan yang satu. Betul. Ya, gitu. Nah, selama ini masa modern sudah memperkosa bumi, menghasilkan polusi, menghasilkan pemikiran, dan bahkan gedung-gedungnya atau kotak-kotak. Nah, dalam bidang arsitektur, masa postmodern itu kembali ke nature. Anda lihat gedung-gedung yang postmodern itu memasukkan alam ke dalam dan mengeluarkan dalam keluar. Maka ciri-ciri khasnya adalah jendela-jendela yang besar. Betul. Dan bentuk-bentuk gedung yang tidak lagi simetris. Ada yang aneh-aneh tuh, ya kan? Ya. Ada yang gedung, salah satu di gedung di Jalan Soekarno ya, sekarang yang baru itu bahkan gedungnya ada tanaman-tanaman di luarnya gitu. Nah, kembali ke tadi, kalau misalnya paperless society ini tercapai, maka pengurangan akan pemanfaatan pohon itu insya Allah dapat tercipta gitu loh. Itu penting ke sana, tapi again juga tidak mungkin. Karena kadang-kadang file-file backup itu harus ada gitu. Contohnya saya sentil dikit nih ya. Kenapa Bank Indonesia, gedung Bank Indonesia itu belum pernah terbakar sejak didirikannya. Tapi terbakar pada saat terjadi pengusutan BLBI. Yang 600 triliun itu kan hilang tuh. Ya, hanya pada saat itu Bank Indonesia terbakar. Yang terbakar kalau tidak salah itu adalah bagian-bagian yang menyimpan arsip. Nah, dalam dunia hukum, kalau arsip-arsip ini, siapa yang ngutang, korupsi segala macam itu hilang, maka kasusnya batal demi hukum. Oke. Ya. Jadi cloud ya. Butuh cloud ya. Iya, betul, cloud computing. Salah satunya. Nah, itu juga regulasi perlu. Cloud computing itu kalau ada, hukumnya kan lucu ya. Kalau tidak ada file asli, kemudian maka Tidak bisa, tidak bisa. Validasinya mana? Ini harus didobrak juga ini. Hukumnya yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi. Termasuk dalam e-learning ini. Itu tadi yang Iya, saya hukumnya ceritakan. ini Itu yang hukum produk menyebabkan Belanda ini. kenapa kita di negara berkembang ini tidak bisa take off seperti negara maju. Karena ketika regulasi membuat tersebut. regulasi, kita tidak berlandaskan struktur behavior dan mekanisme enforcement-nya belum siap. Ya. Gitu. Betul. Sehingga regulasinya akhirnya ya diciptakan untuk dilanggar gitu. Karena memang Sebenarnya ada sindiran besar dari John Naisbitt ya waktu dia bikin Megatrend 2000 dan Megatrend Asia. Dia mengatakan di Megatrend Asia itu orang Asia jangan cuma mengekor dari barat dipindahkan ke cara. Jadi kita tidak, bahkan dalam dunia saya konsultan ERP, tidak bisa ERP yang didesain oleh katakanlah, boleh nyebut merek Kak? janganlah kalau bisa. Jangan. Ada ERP yang sudah program package itu tidak bisa, harus di customizing gitu loh. Nah, customizing ini cara-cara Asia berbeda. Saya waktu mau bikin implementasi ERP di Bandung terkenal dengan dengan industri garment ya. Itu setengah mati. ERP itu Enterprise Resource Planning itu adalah sistem informasi manajemen yang sangat besar yang bahkan antar negara, antar benua gitu ya. Gitu. Setengah mati karena ternyata ngitung benang di Bandung itu susah. Benang itu bisa dihitung per meternya, per tebalnya, per gelondongnya, per jenisnya. Nah, program package ERP yang dari Jerman, nggak boleh nyebut merek, nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Sudah Inisial aja lah. Sudah paling terkenal tuh, itu punya program package. Nah, customizing-nya susah. Thus, dalam hal ini, kadang-kadang kita ini mengekor ke barat saja, ya kan? Yang barat bilang bagus, atau negara maju bilang bagus, itu kita ikuti. Padahal, Asian people must make their own ways, gitu loh. Tidak bisa regulasi yang bagus di sana, di sini tidak bisa.
Lah kalau kita ngikut terus kapan bisa lompat katanya gitu kan? Betul, jadi bisa digarisbawahi lagi, kita akan lebih lanjut membicarakan soal e-learning, di mana kita berbicara soal teknologi lebih lanjut lagi, pengaplikasikannya, salah satunya adalah e-learning, tetapi kita terbentur agak sedikit Regulasi dengan di Indonesia. regulasi di Indonesia, yaitu peninggalan Secara opa-opa teknologi kita sudah ya. mampu semua ini. Sudah pingin lari. Udah pengen lari, kita bakal lari nanti pastinya, jangan kemana-mana di Teknovasi, Take Your Future. I am done learning. Now, who in his right mind can say something like that? Be it new ways of doing old things or new ways of doing new things, constantly updating your skills is the name of the game. Which is why training programs feature so high on every company's to-do list. Your engineers need software or technology updates, the sales guys need product know-how, the human resources personnel need help in polishing employees' soft skills, even customers need training on how to use your products. Now let's consider some facts. You've got people all over the world, on site, offshore, on call, and in satellite offices. Getting them all under one roof for a training session is a logistical nightmare, and guaranteed to throw your expense budgets completely out of whack. Not to mention the opportunity cost as a result of your entire workforce being disconnected from your customer base at the same time. Okay, so you managed to get all of them together, cancel some vacations, let go of a few contracts, and ignore the pleas of your accountant. In all probability, during training, where one guy's struggling to keep up, another one's bored because he already knows half the stuff, while a third can't really get the trainer's accent. And that's just with the people you employ. You ship products to 5 continents, and we all know customers just don't read user manuals anymore, which is where we come in. Our suite of solutions offers engaging, interactive, customized learning solutions across a variety of media. So your people can learn what they need, when they need, where they need it, and in whichever language they need it. And now here's the really great part. All this at a considerably lower cost. You also don't need to go looking for local technical experts and pray that they get to your customers on time. Just ship a training CD with your product. Or even better, ask your customers to simply log on to your website for detailed instructions on how to use your product. And since there's no printing involved, revising, refurbishing, and updating content is also a breeze. And that's not all. Effective learning management systems make assigning, distribution, and tracking quite simple. Comprehensive evaluation techniques also help you assess how effective the training really was. And if you're a numbers kind of person, here are some hard facts. White's Learning Initiative resulted in a benefit-to-cost ratio of 8-to-1, and a return on investment analysis yielded a 500% result on the training investment over traditional delivery methods. Cisco Systems reported a 900% return on investment per e-learning course implemented. So go ahead, be all that you can be, and then a bit more with Ames Learning Solutions. Eliana Salon, Lost Hair Treatment and Bridal Manufacture, terletak di Jalan Raya Kenjeran nomor 495, Surabaya. Eliana Salon, sebuah pusat perawatan rambut yang sudah berpengalaman selama 50 tahun. Apabila Anda mengalami rontok, botak, ketombe, serta uban, maka solusi yang tepat untuk Anda adalah Eliana Salon. Eliana Salon, keberhasilannya sudah tidak diragukan lagi. Datang dan buktikan sendiri di Eliana Salon, Jalan Kenjeran 495, Surabaya.
Masih di Teknovasi Take Your Future. Dan kita tadi udah ngomongin soal e-learning. Kita ngomongin soal bagaimana knowledge ya, lebih ngarah ke knowledge, pembelajaran sesuatu yang benar-benar menggunakan elektronik dan adalah menggunakan internet. Dan pakar-pakar di sini juga tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, setuju banget kalau kita ini agak di Indonesia agak sedikit bermasalah dengan yang namanya regulasi. Dan akhirnya walaupun di Indonesia kadang-kadang kurikulum dan sesuatu lebih baik ya Pak ya, ada yang bisa dibilang lebih baik, bahkan ada beberapa mahasiswa dan mahasiswa yang dari luar datang ke sini untuk belajar di Indonesia. Tetapi kenapa e-learning itu tidak bisa berkembang dengan pesat seperti di luar? Karena beberapa regulasi. Coba kita nggak usah bicara regulasi yang lebih dalam lah ya. Mungkin bisa ganti, bukan teknologi nanti ngomongnya, soal hukumasi nanti ya. Repot. Kita ngomongin soal pembelajaran sedikit ya, di Indonesia dan juga di luar negeri. Yang plus minus, tadi sempat bahas gimana nih? Kalau yang bagusnya dari teknologi dan pembelajaran di Indonesia dibandingkan dengan luar negeri nih? Kalau saya melihat di luar negeri mungkin kelebihannya adalah di teknologi ya. Bagaimanapun perkembangan teknologi di luar negeri itu luar biasa, termasuk AI, artificial intelligence, ini sudah luar biasa. Amerika sudah bisa membuat pesawat tanpa awak, Google bisa driverless car, dia bisa membuat mobil tanpa sopir. Luar biasa. Kalau belajar teknologi, saya pikir memang mau tidak mau pusatnya di Amerika. Tapi benar tadi kata Pak Kiki bahwa kita tidak hanya menjiplak barat. Saya sendiri punya filosofi teknologi married with humanities, liberal art, and then spiritual experience. Empat elemen ini harus digabung. Teknologi, humanities, liberal art, and spiritual experience. Jadi ini kombinasi dari seluruh kemampuan manusia, akal, otak, spiritual, dan humanity ya, ini digabung. Saya sangat setuju dengan statement Pak Kiki. Jadi kalau orang Barat mau terlalu rasional, maka harus kita imbangi dengan beberapa misal spiritual experience atau seni seperti itu ya. Meskipun terus terang saya bukan orang yang religius. Oke. Gitu. Kelihatan kok Pak. Bercanda Pak ya. Saya apalagi kalau saya mah. Kena bullying, saya kena hukum ntar. Dan kita ngomong soal e-learning kan tadi di luar negeri dan di Indonesia semuanya benar-benar membutuhkan sebuah teknologi yang sudah dipakai di mana-mana. Kita di angkot, kita di bus, yang namanya adalah transfer data dari internet. Nah, di Indonesia sendiri bisa dibilang kadang-kadang ada regulasi, mungkin ada beberapa orang yang tidak mengerti dengan hal seperti itu, dan juga salah satunya adalah komunikasi dari internet tersebut. Nah, di sini tuh kita sudah punya pakarnya, si sang internet nih dari Pak Pak Aditya. Ya, Pak Aditya dari Data Utama. Gimana nih Pak? Sebenarnya Pak, artis juga. Artis. Ebit GAD. Asik. Betul. Saya tadi mau bilang mirip siapa, cuma saya lupa ya. Betul. Jadi Adit GAD. Oke. Adit GAD. Oke Pak. Jadi Gimana Pak? Mas Arthur, saya tuh di tempat kami itu punya masalah. Jadi internet itu kan sebenarnya ada downstream, ada upstream ya. Yang kami miliki itu kan sebenarnya simetrik. Jadi down dan up-nya itu sama. Di kantor saya itu downstream-nya banyak sekali, sementara upstream-nya sedikit. Karena kita ini hanya sebagai konsumen, ya masalahnya. Ya. Jadi mahasiswanya luar negeri download ya, itu video apa download, gambar-gambar download, materi download. Saya terus punya saya yang upstream-nya ini nganggur, hanya 30%. Gitu. Saya mau minta tolong ini bapak-bapak yang canggih-canggih ini, upstream saya ini tolong dinaikkan gitu. Buatlah produk gitu kan, yang diakses oleh orang luar supaya kapasitas saya upstream ini bisa terpakai dengan baik. Wah, setuju Pak, itu Gitu. mulia sekali itu Pak. Saya melihat banyak mahasiswa luar juga ke sini gitu. Apakah mungkin enggak ya, Mbok ya bapak-bapak ini buat gitu, terus biar e-learningnya kebalikannya diakses sana gitu. Betul. Saya siap upstreamnya ini sisa banyak deh ini. Menyedihkan kan gitu. Jadi monggo supaya dibuatkan aplikasinya supaya bisa terpakai. Mungkin ini sebagai salah satu case, kita punya satu mahasiswa kita yang kemudian dia mencoba menggunakan metode rasi bintang astronomi itu untuk menghitung pergerakan nilai saham. Trading ya berarti ya? Trading. Dan dia mengundang Forbes, Fortune dengan presisi 95%. Itu mahasiswa Narotama ya Pak? Jadi pada saat itu dia bertaruh dengan Forbes dan Fortune,
bahwa dengan rasi bintangnya itu dia akan menghitung itu akan presisi 95%, kalau tidak ya uangnya sekian miliar itu hilang. Dan ternyata terbukti. Menghitung pergerakan saham, investasi, dihubungkan dengan pergerakan rasio korelasinya dari ekonomi. Efek dari dia punya teknologi. Bukan astrologi loh ya. Nah, itu kembali lagi. Itu kembali lagi. Itu salah satu contoh e-learning yang dikembangkan dengan basis budaya. Ya kan? Rasi bintang dia punya teorinya, tapi dia mengembangkan empowerment yang ada di dalam dirinya humanis itu dia kembangkan dari sisi arts-nya. Akhirnya dia menggabungkan dengan aspek teknologi. Akhirnya dia menemukan satu ilmu itu. Akhirnya dimasuk Forbes, Fortune. Akhirnya sekarang dia mengajar, ya kan? Membuat aplikasi websitenya dia itu sekarang diakses, dia punya mahasiswa di 40 negara di dunia. Orang Indonesia asli Surabaya. Surabaya asli, luar biasa. Tapi kita sudah penelpon. Mahasiswa Narotama. Sebentar, kita ada telepon, betul? Oke, kita ada penelpon. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Pak. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Isam di Gunung Sari. Ya, monggo Pak. Boleh bertanya apa Pak soal e-learning mungkin? Iya. Iya, saya mau tanya ke Pak Wawan atau mungkin ke Bapak-Bapak yang tahu ya Pak. Oke. Kalau produksi motherboard itu di Indonesia sudah ada atau belum Pak? Maaf Pak, bisa diulangi Pak? Produksi motherboard. Oke. Iya. Maksudnya dengan mereknya Indonesia apa? Merek Indonesia iya, apa maksudnya manufacturing ya. Oh, manufacturing Indonesia. Terus ada pertanyaan lain Pak? Sementara itu dulu Pak. Oke, sementara itu dulu. Dan kalau halo Pak? Iya, gimana? Kalau misalnya di Indonesia belum ada, faktornya apa gitu yang menghalangi gitu loh. Oke. Ini agak melenceng dikit. Agak sedikit melenceng, nggak apa-apa lah ya. Kita kasih waktu sedikit lah ya. Saya coba jawab. Oke, terima kasih Pak. Setahu saya Indonesia lebih ke perakitan. Tapi untuk apa namanya produksi dari chip, ini saya belum pernah melihat chip buatan Indonesia terus. Kalau perakitan mungkin sudah ada. Perakitan iya. Tapi kalau merek Indonesia kalau benar-benar dia create dari chip komplit, saya belum lihat. Jadi gini, pertanyaan keduanya tuh, kenapa tuh kira-kira? Gini, di luar negeri pendidikan untuk R&D Eropa, Amerika itu sangat kuat. Di Indonesia ini hampir tidak ada R&D, tidak diutamakan ke R&D. Arah pendidikannya bukan ke satu ini ya, satu apa namanya ya research development dan ini. Dan sebenarnya yang krusial yang kemarin kita bahas bahwa di abad 21 ini ada dua revolusi yang sangat fundamental. Yang pertama adalah revolusi kuantum mekanik. Yang kedua adalah revolusi digital. Dua-dua ini sangat menunjang. Termasuk nano. Jadi ilmu yang paling basic ilmu yang paling fundamental itu sebenarnya fisika. Terus terang, saya punya keluarga di Rusia. Di sana basic pendidikan dari kecil itu adalah fisika dan ilmu alam. Makanya terus terang kemarin saya punya berita bahwa Rusia dinobatkan sebagai the most educated country in the world. Dan itu ditunjang oleh umur 54 sampai 65 tahun, rata-rata mereka lulus tertiary school. Itu paling tinggi. Luar biasa Pak ya? Luar biasa. Pendidikan basicnya adalah di fisika. Fisika ya, berarti memang harus digarisbawahi, memang R&D itu lebih penting ya seharusnya ya? Betul. Iya, dana penelitian di Indonesia ini boleh bilang minim Pak ya? Agak minim. Di universitas-universitas itu urusan untuk LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, itu selama ini masih minim. Dan saya beritahukan di Dikti ya, sampai sekarang insya Allah setahu saya, dana-dana untuk pengabdian masyarakat itu masih banyak nganggurnya Pak. Bahkan di Indonesia ini terkesan ada kriminalisasi peneliti. Kita makin agak sedikit melenceng, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita kedepannya bakal membahas seperti ini karena seru banget ya kalau kita ngebahas. Tidak ada yang tidak berhubungan di dunia ini. Betul. Semua bisa kemana-mana. Semuanya pasti. Tapi kita ngomong tadi e-learning dan kita sudah mempersiapkan bagaimana hebatnya teknologi e-learning. Kita lihat dulu video yang berikut ini. The virtual classroom, a synchronous form of e-learning, has been embraced by many organizations in their attempt to promote workforce learning while trying to cut travel time and costs associated with face-to-face instructor-led training. However,
Many of those responsible for creating and implementing the virtual classroom are new to this form of multimedia learning and as such fall into the trap of assuming that synchronous classrooms are simply recreations of traditional classroom settings. Students are engaged, paying attention, and actually retaining the materials that we are covering. Planning and facilitating frequent and relevant interactions is probably the single most important thing you can do to create effective virtual classroom sessions. As a rule of thumb, you want to create interactions and have participants do something every 3 to 5 minutes. These interactions might be with the other participants, with the instructor, with the platform, or with a participant workbook. Visuals in conjunction with your voice are the main tool you will use to engage participants, communicate content, and promote active learning. First and foremost, when designing virtual classroom materials, limit the amount of text used on the screens and opt for visuals. But be careful, visuals can improve attention and learning or they can detract from learning. A large number of visuals in instructional materials serve no useful learning function but are simply decorative. Oke, sudah dilihat videonya tadi bagaimana perkembangan bagusnya teknologi dari e-learning. Tapi tadi kita sudah ngebahas sedikit e-learning itu juga ada ngebahas soal artificial intelligence. Ini kalau bilang tadi kan bagaimana cara pendistribusian dan mengolah sebuah knowledge, ini adalah knowledge-nya sendiri nih, artificial intelligence. Mungkin ada sedikit beberapa yang benar-benar singkat banget dari bapak-bapak bertiga nih, artificial intelligence itu apaan sih? Dari yang saya pelajari di MIT, terus terang jujur aja saya bukan seorang yang religius. Saya punya filsafat tuh monism materialism, dan ini di MIT sangat kuat. Brain, mind and machine. Jadi manusia itu hanya tubuh biologis dan mind. Dan sebenarnya artificial intelligence itu diambil dari kecerdasan manusia. Jadi bagaimana cara manusia berpikir itu diimplementasikan ke dalam robot. Tapi di dalam AI itu ada istilahnya berpikir seperti manusia dan bertindak seperti manusia, berpikir rasional dan bertindak rasional. Jadi AI dibuat karena manusia kadang berpikir irasional atau tidak rasional. Jadi AI untuk membenahi cara berpikir manusia yang irasional, atau istilahnya AI ini dibuat untuk supaya lebih akurat. Tujuannya seperti itu. Meskipun sekarang belum canggih ya, tapi saya lihat kemarin Sergey udah menunjukkan driverless car, Google Glass, dan terakhir dia sudah membuat artificial brain. Betul. Seperti itu ya. Kajian MIT sangat luar biasa dalam brain, mind, machine, and neuroscience. Dalam neuroscience terus terang tidak ada istilah seperti ruh, tidak ada, hanya murni biologi dan mind seperti thing like machine ya, seperti itu. Pak Kiki, gimana Pak? Pakar-pakar filsafat dan agama itu mengatakan bahwa pada dasarnya manusia ini punya kesadaran bahwa dia tidak ikut membuat alam semesta. Jadi dia ini berhutang kepada alam semesta. Kalau dalam agama saya, maaf boleh ya sedikit ya. Agama itu dalam agama saya itu namanya katanya din. Din itu dalam bahasa Arab artinya dan. Dan itu adalah hutang. Jadi agama adalah hutang kepada Tuhan. Yang kita tidak ikut menciptakan udara, tidak ikut menciptakan jantung kita sendiri. Yes. Nah, kemudian manusia selalu berpikir, filsafat itu kalau sains ini ada buah. Buah ini ditanam, tanaman ini kemudian menghasilkan buah lagi, ada manfaat bisa dimakan. Yes. Nah, kalau filsafat mengatakan, bertanya, mengapa ada buah? Dan manfaat lebihnya ini apa? Gitu lah. Nah, kemudian dari filsafat dan pemikiran itu timbullah teknologi. Teknologi adalah cara manusia, teknologi itu diciptakan untuk manusia kan? Betul. Ya, oleh manusia untuk manusia. Nah, dalam konsep teknologi, saya tuh kuliah 1 semester konsep teknologi, menelaah berbagai macam filsafat dan segala macamnya, itu di ITS dulu ya. Kesimpulan akhirnya cuma satu, teknologi yang baru itu menyelesaikan masalah yang lama, tapi menghasilkan masalah baru. Betul. Dialektika. Nah, tapi ada eskalasi. Jadi perbaikan-perbaikan selalu gitu loh. Nah, dalam konsep sistem informasi ada konsep input, proses, output. Dalam input ini kalau dalam teori organisasi ada 5M. Man, machine, money, material, methodology. Di input organisasi ya. Kemudian prosesnya sesuatu apa? Mau pabrik roti ya cara bikin roti, pabrik pesawat, pabrik bikin roti. Outputnya itu 2 juga. Ada finished goods
barang, kemudian ada service, dan pasti ada waste. Pasti ada sampah. Kenapa terjadi waste? Karena tidak ada teknologi yang sempurna menyelesaikan semuanya. Gitu. Makanya basicnya Bill Gates 70%. Gitu. Nah, kemudian tadi dengan artificial intelligence tadi, manusia berpikir, artificial intelligence itu dasar-dasarnya adalah algoritma fuzzy logic. Fuzzy itu bilangan somewhere antara 0 dan 1. Kalau binary itu 0 dan 1. 0 dan 1. 0 itu katakanlah tidak gitu ya. 1 adalah iya. Nah, tapi manusia itu tidak ada yang pernah tidak sepenuhnya iya. Kayak sekarang, saya agak pusing karena belum makan sedikit ya, nggak dikasih makan. Produser makan. Saya ini agak pusing, tapi juga agak bersemangat. Jadi saya bukannya sepenuhnya semangat, sepenuhnya pusing. Ini fuzzy. Nah, logika biner itu sudah usang, karena tidak realistik. Maka diciptakanlah logika fuzzy, logika kabur. Somewhere between 0 dan 1. Itu sedangkan ya, dulu saya ingat ya, profesor saya itu mengatakan ternyata angka 0 itu sendiri tidak pernah ada. Nggak pernah ada, nggak ada. Ya. Angka 0 itu adalah pendekatan dari 0,00001. Betul, itu sangat betul. Ya, angka 1 itu sendiri pendekatan dari 0,99999. Betul. Nah, berarti juga yang namanya ilmu pasti itu juga tidak pernah ada. Tidak ada. Betul. Orang ateis, orang sekuler pun mengatakan ya, masih ada menerima konsep force majeure. Force majeure adalah jika terjadi sesuatu di luar kehendak manusia, maka siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bertanggung jawab. Karena ini kehendak alam. Nah, saya sendiri menggugat adanya kalimat bencana alam. Kalau buat saya, itu tidak ada. Yang ada adalah bencana Tuhan. Bencana Allah, gitu loh. Ya kan? Nah, artificial intelligence tadi itu adalah cara manusia untuk mendekati kesempurnaan. Karena orang menyadari mesin ini, salah satu bedanya manusia dan mesin itu tidak pernah masih belum dapat berpikir abstrak. Contohnya, belum ada mesin bisa melukis. Betul. Komputer belum ada bisa. Dulu waktu adu komputer yang catur lawan IBM. Ya, catur lawan manusia. Sama, ya. Yang menang masih manusia. Karena satu-satu. Pertama Garry Kasparov, yang kedua IBM. Nah, tapi manusia dapat berpikir konstruktif. Contohnya, si Steve Jobs itu menciptakan mouse karena dia tiap hari melihat tangannya. Dia bilang ini alat pointer yang paling bagus. Akhirnya dimasukkan ke mouse ya. Dan kita ngomongin soal artificial intelligence makin luar biasa ya memang penggunaan artificial intelligence. Tapi kita lihat dulu video satu ini tentang artificial intelligence. Nanti saya coba ini ya. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Clarudo kembali hadir dengan desain-desain terbarunya. Clarudo juga menghadirkan varian-varian terbaik untuk Anda. Saat santai, resmi, Clarudo sangat fleksibel dengan berbagai model pakaian Anda. Sandal Clarudo juga cocok untuk anak-anak, remaja dan dewasa, baik pria dan juga wanita. Harganya pun sangat terjangkau. Kualitas sandal Clarudo juga yang terbaik, terbuat dari bahan-bahan pilihan yang akan membuat Anda nyaman saat memakai sandal Clarudo. Sandal Clarudo mudah didapatkan di toko-toko terdekat dan juga dapat dipesan di hotline berikut. Sandal Clarudo, sandal terbaik masa kini. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan.
Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Memang kita kalau berbicara soal teknologi nggak akan ada habisnya karena memang teknologi itu luas sekali dan masih banyak yang masih bisa kita gali ya. Kita masih di Teknovasi Take Your Future. Tadi kita agak sedikit kepotong nih dengan Pak Kiki nih. Kita tadi bisa kasih garis bawah sedikit nggak? Tadi perbicaraan yang tadi soal artificial intelligence yang mendekati kesempurnaan tuh kayak gimana nih? Oke, jadi dari kacamata saya orang teknologi dan saya juga orang religi, ya. Menurut saya juga orang sistem informasi ya. Dunia ini adalah sistem informasinya Tuhan. Ya, dengan segala tanda-tandanya baik yang deterministik, dinamik dan statik segala macam itu ya. Dan di sini semuanya kita bisa melihat sebenarnya keberadaan dari teknologi yang paling hebat, kesempurnaan dalam milik pencipta alam ini gitu. Nah, artificial intelligence ini diciptakan karena manusia ini kan semakin lama pengen semakin males ya. Dia malas berpikir, diciptakan mesin yang bisa berpikir buat dia gitu. Nah, lagi nanti kemudian expert system ya, artificial intelligence ya, dan itu basicnya adalah fuzzy logic tentu saja ya. Nah, ini adalah usaha manusia untuk semakin mendekati perfection gitu loh. Nah, buat saya pribadi, dunia ini adalah sistem informasi yang sangat hebat dari penciptanya gitu loh. Dan itu kita dekati saat ini termaju adalah artificial intelligence. Dan kemudian ada nanoteknologi ya, dan wah banyak sekali. Mungkin Bapak bisa namain ini para pakar-pakarnya nih. Itu makanya gunanya yang namanya artificial intelligence bisa di rumah. Dan kita... Contohnya ini nih, udah ada AC atau mesin cuci yang bisa mengatur sendiri berapa banyak airnya. AC juga yang ngejar orangnya gitu ya. Gitu ya. Atau game boleh nyebut merek ya? Sims. The Sims. Nah, Oke. Anda bikin di The Sims itu Anda bikin manusia. Manusia itu bisa Anda ajari sifatnya seperti apa. Disimulasikan, kita tinggal dia 3 jam di dunia The Sims itu setara mungkin 3 minggu di dia. Kita lihat lagi 3 minggu mungkin dia udah kawin, udah punya anak, bahkan udah mati. Bisa mikir sendiri ya. Nah, bayangkan komputer sekecil ini itu bisa menciptakan dunia virtual, ya kan? Apalagi, waduh, saya nggak bisa ngomong nih, mainframe-nya Tuhan ini seperti apa. Luar biasa. Gimana Pak Wawan? Sekarang gini, saya terus terang pakai perspektif fisika ya, bukan filsafat agama, sorry ya. Kalau dari fisika, itu ada yang namanya interpretasi Copenhagen. Oh, iya, Tokohnya adalah Werner Heisenberg. Dia menemukan uncertainty principle. Oke, dan disempurnakan oleh Richard Feynman. Dia menulis uncertainty and probability and kompleksitas. Jadi hukum alam adalah 3. 1, uncertainty, ketidakpastian. Kedua, kemungkinan-kemungkinan. Ketiga, kompleksitas. Kemudian apa itu AI? AI adalah optimalisasi dari kemungkinan-kemungkinan, ketidakpastian dan kompleksitas. Ini the best possibility. Dari dari 3 unsur ini tadi, tidak pasti, kemungkinan-kemungkinan, kompleks, kita memilih yang terbaik daripada situasi-situasi yang sangat ini tadi ya, sangat sulit untuk kita predik ya. Itu yang namanya AI adalah kecerdasan untuk memilih the best possibility dari itu. Ya kadang-kadang kalau semua saya simpelkan banget kalau kita lagi pacaran kayak bingung mau nyamperin ngapel apa mau main sama temen ya, kita malas mikir AI aja yang suruh nentuin gitu ya. Tapi gini, jangan lupa di setiap penelitian itu pasti ada asumsi. Nah, asumsi ini semakin banyak asumsi berarti penelitian ini semakin tidak akurat. Gitu loh. Nah, asumsi ini adalah ketidaksempurnaan manusia untuk mengendalikan hal-hal di luar kemampuan dia, gitu loh. Ya, itu saja deh saya tambahin. Paling gampang tuh Mas Arthur ke Google gitu ya, search engine, kolomnya tulis Arthur gitu. Nanti banyak pilihan Arthur. Nah, itu sudah AI ya. Tapi kalau kita ngomong soal internet lagi nih Pak, kalau dari data utama sendiri, kalau AI-nya data utama mungkin ada soal internetnya, ada AI-nya, dan mungkin ada pemirsa di rumah kalau pengen punya sesuatu yang AI-nya luar biasa atau mungkin e-learning yang luar biasa, kalau pengen kontak sama data utama ini gimana nih?
bisa dikawinkan atau gimana nih? Tadi kan sempat ngomong sama bapak-bapak di sini kalau Ya, pengen betul. uploadnya Jadi begini, gimana? omongan yang sangat canggih ini tadi bapak-bapak ini kan artinya tidak berguna ketika internetnya putus. Gitu. Setuju, Pak? Mati gaya ya. Pokoknya mati gaya gitu kan. Kalah sama bandar internet ini. Nah, jadi ngomongnya rame gitu terus saya matikan. Cek dah. Mati deh. Jadi memang backbone dari segala macamnya itu adalah internet. Dan saya tambahkan, ini hasil kemarin saya di mahasiswa baru, saya kebetulan naik 30% jumlah mahasiswa baru saya. Dan ketika kita melakukan research, 70% persentase dari mana dia tahu, itu dari website. Dari website. Dan hasil penelitian IBM juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang maju itu 70% karena teknologi internet. Jadi ya sangat nisbi jika sekarang kalau tidak menggunakan Juga saya dengar ini Pak, ada dosen-dosen baru tahu Pak. universitasnya Bapak tuh gara-gara internet juga. Kita ngobrol Lamar ke bener-bener situ gara-gara hangat internet. banget di sini kalau kita ngomongin teknologi. Tadi kita ngomong e-learning juga. Mungkin Pak Wawan terakhir ada mau tambahkan? Saya kira ini ya, sekarang teknologi sudah maju, kemudahan-kemudahan semakin tersedia di mana-mana. Tidak sepantasnya kita mengeluh, tapi gunakanlah internet sepositif mungkin, kemudahan-kemudahan ini gunakan seoptimal mungkin, seperti AI. Jadi internet gunakan seperti AI, maksimalkan, optimalkan, sehingga menjadi sesuatu hal yang positif bagi Anda semua, bangsa Indonesia. Teknologi adalah alat dan netral. Luar bisa biasa. digunakan untuk kejahatan atau kebaikan. Betul. Yang pastinya kita akan positif terus dan kita akan balik lagi minggu depan di Teknovasi. Amin, insyaallah. Saya Arthur.